Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam situasi sulit, entah situasi dalam hidup berkeluarga, di gereja, di pemerintahan, ataupun terjadi pandemi sekarang ini, banyak orang mencari kambing hitam, mencari kambing yang hitam. Orang yang mencari kambing hitam itu biasanya lemah hidupnya,
karena orang yang lemah hidupnya cenderung mencari kesalahan orang lain. Apakah kita dalam prahara kehidupan ini, entah di keluarga atau di gereja pun dalam dunia ini, kita masih sering mencari kambing hitam? Mari berhenti mencari kambing hitam. Mari kita selesaikan persoalan ini mulai dari diri kita sendiri. Atas kelaparan yang terjadi, Musa dijadikan kambing hitam. Musa tidak hanya menghadapi bangsa Israel yang tidak percaya, tetapi menghadapi persoalan dalam keluarga. Harun tidak suka dengan istri Musa, tetapi Musa yang dijanjikan kambing hitam. Apakah ada istri yang tidak disukai oleh saudara-saudarinya, lalu menyalahkan suaminya? Itu terjadi dalam diri Musa ketika istrinya tidak disukai Harun. Musa disalahkan. Sudah menghadapi kelaparan, menghadapi masalah keluarga. Itulah Musa. Tetapi Musa punya iman yang kuat. Dia datang kepada Tuhan di dalam menghadapi prahara badai kehidupan. Tuhan tidak hanya memberi kita roti. Tuhan tidak hanya memberi kita makanan. Dalam Injil dikatakan, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti. Tetapi Yesus juga meredakan badai. Dalam menghadapi badai kehidupan, kalau kita beriman, kata-kata Yesus sore hari ini harusnya punya makna dan sungguh menenangkan hidup kita. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam menghadapi badai kehidupan, menghadapi gelombang yang kita bagai diombang-ambingkan, kita harus tenang. Tenang, percaya kepada Tuhan. Kalau kita ragu, kita melihat Tuhan bagai hantu, seperti para murid, dan melihat sesama kita bagai musuh, lalu mencari kambing hitam. Petrus yang imannya kurang mendalam akhirnya tenggelam, tetapi dia masih untung berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Dan akhirnya Petrus dan para muridnya selamat dan mengakui Yesus sebagai anak Allah. Dan kalau mengakui Yesus sebagai anak Allah, kita percaya dunia yang sedang sakit ini dalam proses penyembuhan. Seperti seluruh orang-orang di Genesaret datang kepada Yesus memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Karena orang-orang yang sakit itu dibawa kepada Yesus dengan penuh iman. Asal dia menjamah jumbai jubah Yesus, orang itu sembuh. Mari kita beriman mendalam, berhenti mencari kambing hitam, dan kata-kata Yesus harusnya menenangkan kita dalam badai prahara, dalam menghadapi pandemi ini. Iman kita harus bekerja. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar. Betapa
hanya kehadiran-Mu yang bertataku